Nangna sebetulnya telah meninggal berbulan-bulan yang lalu sebelum suaminya kembali dari perang. Dan sesungguhnya Naima telah pulang ke rumah yang tak berpenghuni. Lalu, siapa yang selama ini menemani dan merawat dia? Apakah betul itu istrinya, Nangna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Tetap bersama saya dalam cerita horor, cerita mistis. Kali ini saya akan membawakan cerita horor tentang hantu di Thailand yang berjudul Legenda Nangna, hantu di Thailand. Tidak ada satupun orang Thailand yang tidak tahu dengan legenda horor Mai Nak atau Nak Nam. Di banyak desa di Thailand, bahkan ada permainan namanya Nang Nak. Ketika namanya disebutkan, anak-anak kecil pasti lari berhamburan, menjerit histeris, dan kemudian bersembunyi. Para ibu di negara gajah putih itu juga sering menggunakan nama Nak Nam untuk mendiamkan anak-anak mereka yang sedang rewel. Kalau nggak diam juga, hantu Nak Nam akan mengejar kalian dan memakan kepalamu memakai sambal. Begitu hardik para ibu di sana. Mengenai keberadaan legenda Nak Nam, sampai kini masih menjadi misteri, guys. Tidak ada bukti sejarah lain, hanya makamnya di komplek Kuil Mahabute. Namun demikian, banyak orang Thailand percaya bahwa legenda itu benar-benar ada, atau setidaknya sebagian dari legenda itu dipercaya pernah terjadi. Disebutkan bahwa Nangna dilahirkan di Kanong, sebuah daerah di Bangkok sekitar 130 tahun yang lalu, kurang lebih pada masa terakhir pemerintahan Raja Rama IV atau 1851 sampai dengan 1868, dan kemudian meninggal di 18 tahun. Kemudian di saat persalinannya pada masa rejim Raja Rama ke-5 1868 sampai dengan 1910. Konon, legenda ini diawali dengan kisah cinta dua remaja. Seorang gadis bernama Nak jatuh cinta pada seorang pemuda tampan bernama Naina. Mereka tumbuh bersama di desa yang sama. Namun, hubungan pasangan kekasih itu mendapat tentangan dari keluarga sang pemuda. Naima yang dikisahkan berasal dari keluarga kaya raya, sedangkan si gadis Nangna hanyalah berasal dari keluarga yang sederhana. Tidak peduli pada kerikil atau lancarnya hubungan itu, mereka berdua tetap melaksanakannya pernikahan dan hidup bersama. Tak lama setelah pernikahan itu, Naima kemudian menjadi sukarelawan wajib militer berperang melawan Chinese. Ia meninggalkan istri yang mendukung anaknya, yang mengandung anaknya, dengan kesedihan dan ketakutan yang mungkin akan muncul. Karena luka parah yang diderita Naima akibat peperangan, ia kemudian mendapatkan perawatan yang cukup lama di sebuah kuil. Sebagai istri yang setia, Naina selalu menantikan saat-saat kembalinya sang suami. Namun, hari tersebut tidak pernah ada hingga akhir hayatnya. Berbulan-bulan setelah kepergiannya, hari itu Naima kembali ke desanya. Sungai yang membelah daratan di mana di tepian sungai tersebut rumahnya berada telah disusurinya.
kampung itu tampak sepi dan sunyi. Ada rasa ragu di hatinya. Kemana penduduk desa? Kenapa begitu sunyi? Namun, keraguan itu tak berlangsung lama ketika ia melihat sosok perempuan yang sedang duduk di muka rumah panggungnya di tepi sungai. Ia duduk menimang bayinya. Ia yakin itu adalah Naina, istrinya, dan bayi itu pastilah putranya yang lahir ketika ia berperang. Perahunya mendekat. Ia tak sabar ingin segera menyapa istri dan anaknya yang telah ia tinggalkan berbulan-bulan lamanya. Naima menyapa dan memeluk istri dan bayi mereka dengan sukacita. Namun istrinya tidak banyak bicara. Hanya sorot matanya yang sayu melukiskan kerinduan yang amat mendalam pada suaminya. Perempuan yang agak aneh itu terjadi sangat cepat namun mengesankan. Keluarga itu kembali berkumpul dan berbahagia. Kehidupan selanjutnya bukanlah hal yang mudah bagi Naima, sang suami. Hari-harinya penuh dengan mimpi buruk karena trauma perang. Namun demikian, sebagai istri yang baik, Nangna selalu melayani suaminya dengan sebaik-baik. Hari berganti hari, guys. Bulan berganti bulan. Suatu pagi, terlihat oleh Naima, kepala biara datang bersama beberapa pendeta muda lain menuju rumahnya. Kepala pendeta itu melihat suasana rumah Naima yang lusuh, berdebu, dan penuh dengan serangga dan sarang laba-laba seperti rumah yang tak berpenghuni sekian lama. Kepala pendeta telah mendengar kembalinya Naima setelah berperang. Namun yang membuat kepala desa tersebut cemas adalah cerita penduduk yang dulu pernah menjadi tetangga dekat di kampung yang sama dengan Naima, bahwa mereka meninggalkan kampung Naima di sepanjang tepian sungai itu karena hantu Nangna yang sering bergentayangan menyebar teror di kampung mereka. Nangna sebetulnya telah meninggal berbulan-bulan yang lalu sebelum suaminya kembali dari perang. Dan sesungguhnya Naima telah pulang ke rumah yang tak berpenghuni. Lalu, siapa yang selama ini menemani dan merawat dia? Apakah betul itu istrinya, Nangna? Tidak. Saat hatinya galau, kepala pendeta itu menyuruhnya untuk melihat istrinya yang saat itu sedang memasak di belakang rumah dengan cara membungkukkan badan dan melihat siapa saja dari bawah selangkangan. Di antara kedua kaki yang dibentangkan dengan cara menungging, guys. Berdiri terus menungging melihat belakang. Itu dia. Yang terlihat kemudian oleh Naima adalah peralatan memasak itu bergerak sendiri. Tidak ada seorang pun di sana. Jadi, selama ini hantu Nangna telah mengetahui penglihatan Naima. Rumah yang selama ini dia lihat begitu bersih dan sejuk, tiba-tiba nyata terlihat seperti yang disaksikan kepala pendeta itu. Lusuh, berdebu, sangat kotor dan hampa. Lalu, bagaimanakah ia meninggal? Saat hari bersalin tiba, dalam badai, Nangna berusaha melahirkan bayinya. Namun persalinan itu berakhir dengan kematian, guys. Bayi itu pun mati bersama ibunya. Nangna meninggal dalam kesedihan dan kerinduan. Para tetangga yang bersimpati menguburkan mereka secara baik-baik. Tapi arwah Nangna tetap bergentayangan. Ketika Nangna kembali dari perang, hantu Nangna menjelma menjadi manusia.
Ketika cinta misterius itu serta-merta berubah menjadi horor, begitu mendengar kenyataan yang telah dikisahkan kepada pendeta, Naima lari dan tersadar bahwa selama ini ia telah hidup bersama hantu istri dan bayinya. Hantu Nangnak terus mengikuti kemanapun Naima pergi. Selama pemburuan itu, hantu Nangnak berlaku brutal dan tidak segan membunuh siapa saja yang menghalangi dan menghentikannya. Penduduk desa kemudian mendatangkan dukun, para pemuka agama bahkan mengusir setan yang berasal dari berbagai penjuru di Thailand untuk melawan hantu Nangnak. Namun, usaha itu sia-sia. Hantu itu terus membunuh siapa saja yang menghalanginya. Bahkan para pendeta yang sedang mengamankan Naima di dalam kuil. Akhirnya, datanglah seorang pendeta muda dari daerah yang cukup jauh, berhasil mendamaikan arwah penasaran Nangnak. Beberapa versi legenda ini percaya dialah Somdes Pra Utazan dari Thonburi. Kabarnya, ia menggali kembali kuburan Nangnak dan memberi semacam pasak yang konon ditinggalkan oleh pangeran dari Jumpor. Pasak bertali itu kemudian dililitkan di kepala Nangnak dan dibenamkan ke dalam tengkorak. Sekarang tempat pemakaman Nangnak menjadi salah satu tempat yang kerap dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru di Thailand. Bahkan turis mancanegara pun ikut berwisata di tempat kuburannya Nangnak. Makam itu terletak di batas komplek kuil Mahabute di Onut, Sukhumvit, Soi 77 Bangkok. Ini baik kuil maupun penduduk yang tinggal di sekitarnya mendapatkan rezeki dari kepopuleran legenda Nangnak. Nah, cerita ini juga sudah ada di filmnya guys. Cerita film Nangnak yang ada di Thailand. Filmnya lumayan seram dan banyak adegan-adegan komedinya juga. Nah, filmnya Tragedi Nangnak ini sudah difilmkan guys. Memang udah ada di layar kaca dan ada di semua media-media. Ya begitulah cerita legenda Nangnak hantu Thailand itu guys. Ya sebenarnya istri yang menunggu suaminya yang sedang hamil tiba-tiba dalam bersalin, beliau meninggal dunia dan anaknya pun meninggal dunia dengan keharuan dan kerinduan. Akhirnya ia gentayangan. Begitulah cerita singkat ini guys. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah yang menonton video saya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Saya akhiri video yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.